Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Leli Hayati Gea. Di samping saya ini Fadil Mantelo Banua, dan di sampingnya lagi Indah Jelita Harefa. Baik, di sini kami membahas tentang 4 paham filsafat pendidikan, yaitu ada 4 paham filsafat pendidikan. Yang pertama yaitu filsafat pendidikan idealisme, yang kedua filsafat pendidikan realisme, yang ketiga filsafat pendidikan pragmatisme, dan yang keempat yaitu filsafat pendidikan materialisme. Filsafat idealisme akan saya jelaskan, filsafat pendidikan realisme dan pragmatisme akan dijelaskan oleh teman kami Indah Jelita Reva, dan filsafat materialisme akan dijelaskan oleh teman kami Fadilman Telon Banua. Baik, langsung saja, yaitu filsafat pendidikan idealisme. Sebelum kita mengetahui apa itu filsafat pendidikan idealisme, perlu kita ketahui dulu apa yang disebut dengan filsafat. Filsafat adalah pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Dalam hal ini, filsafat diartikan yaitu pemikiran manusia atau ide atau gagasan yang ada dalam pemikiran manusia yang harus dipikirkan secara kritis. Baik, langsung saja filsafat pendidikan idealisme. Idealisme diartikan sebagai suatu pengetahuan serta kebenaran tertinggi yang pada ide atau akal manusia. Jadi, idealisme ini adalah suatu pengetahuan yang ada pada diri manusia serta kebenaran-kebenaran tertinggi yang pada ide atau akal manusia. Pengetahuan dalam hal ini yaitu bersumber dari ide atau akal yang ada pada diri manusia. Selanjutnya, filsafat ini sangat penting dalam dunia pendidikan karena meletakkan manusia atau peserta didik sebagai subjek dan memiliki pengetahuan yang tersimpan di dalam dirinya. Jadi, filsafat idealisme ini sangatlah penting dalam dunia pendidikan karena dapat meletakkan manusia ataupun peserta didik sebagai subjek dan memiliki pengetahuan yang tersimpan dalam dirinya. Yaitu dalam hal ini, dengan filsafat pendidikan idealisme ini, apapun pemikiran atau akal-akal yang ada pada diri manusia ini yang tersimpan dalam dirinya, dia dapat mengungkapkannya atau mengembangkannya melalui gagasan atau ide yang dia miliki. Selanjutnya, tokoh filsafat pendidikan idealisme mengemukakan pendapat, salah satunya yaitu adalah Plato. Plato mengemukakan bahwa ide adalah realitas yang sesungguhnya dari yang ada karena ide merupakan suatu realitas yang sebenarnya. Plato yang dimaksud dalam hal ini adalah ide adalah realitas yang sesungguhnya, di mana ide itu adalah suatu kenyataan yang benar-benar ada, yang sesungguhnya tidak ada yang namanya opini, tapi ide itu adalah sesuai dengan fakta atau sesuai dengan kebenaran atau yang sesungguhnya. Selanjutnya itu tokoh yang kedua yaitu Immanuel Kant, berpendapat bahwa pengetahuan berawal dari pengalaman, namun tidak berarti semua berasal dari pengalaman. Saya setuju dengan dalam hal ini, di mana pengetahuan berawal dari pengalaman. Memang dari pengalaman yang kita lalui sepanjang kita hidup ini sangatlah berperan aktif untuk menambah pengetahuan dalam diri kita masing-masing. Jadi kita dalam hal ini, apapun pengalaman-pengalaman yang kita hadapi yang membuat kita terkesan dengan pengalaman tersebut, jadi itu dapat menambah pengetahuan yang ada dalam diri kita masing-masing. Jadi itulah beberapa tokoh filsafat pendidikan idealisme. Selanjutnya yaitu jadi filsafat idealisme yang artinya bahwa pengetahuan kebenaran paling tinggi adalah ide dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Jadi filsafat idealisme artinya adalah ide yang dari diri sendiri, bukan dari diri orang lain. Pemikiran ataupun ide-ide akal dari diri sendiri itu terdapat pada diri sendiri, bukan dari diri orang lain. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai filsafat pendidikan idealisme. Selanjutnya dijelaskan oleh teman kami Jelita, pendidikan realisme dan filsafat pendidikan pragmatisme. Baik, sekarang kita masuk pada nomor 2 yaitu filsafat pendidikan realisme. Aliran realisme adalah aliran yang beranggapan bahwa sumber pengetahuan terletak pada indera yang dibuktikan dengan adanya bukti fiksi.
Aliran ini juga berpandangan bahwa hakikat realitas adalah fiksi dan roh yang bersifat dualitas, yaitu hal fisik dan roh. Bagi realisme, pengetahuan dalam dunia pendidikan bukan hanya terletak pada objek saja, akan tetapi juga terletak pada subjek. Pendidikan akan mengalami keberhasilan jika dilakukan oleh pendidik dan anak didik yang memiliki persepsi dan keinginan ilmu yang sama. Realisme dalam dunia pendidikan memiliki prinsip diantaranya yaitu A. Memberi perhatian pada peserta didik seperti apa adanya. 2. Inisiatif dalam pendidikan berada pada pendidik bukan pada anak didik. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan hidup dan tanggung jawab sosial, menciptakan anak didik untuk menguasai pengetahuan yang handal dan dapat dipercaya melalui kedisiplinan mental atau moral. Filsafat pendidikan realisme merupakan filsafat yang memandang realitas secara dualitis. Realisme berpendapat bahwa hakikat realitas ialah terdiri atas dunia fisik dan dunia rohani. Realisme membagi realitas menjadi dua bagian, yaitu subjek yang menyadari dan mengetahui di satu pihak, dan di pihak lainnya adalah adanya realita di luar manusia yang dapat dijadikan objek pengetahuan manusia. Di sini juga terdapat pemikiran-pemikiran tokoh filsafat pendidikan realisme. Yang pertama Aristoteles dan kedua John Amos Comenius. Yang pertama Aristoteles. Ia beranggapan bahwa realita yang objektif tidak saja tertangkap dengan pengertian tetapi juga bertepatan dengan dasar-dasar metafisika dan logika yang tertinggi. Yang kedua, John Amos Comenius. Ia merupakan tokoh yang religius. Ia berpendapat bahwa manusia harus mencapai dua hal. Yang pertama adalah keselamatan dan kehidupan yang abadi. Yang kedua adalah keadaan dan kehidupan di dunia. Baik, kita masuk pada nomor 3 yang dijelaskan oleh teman kami Fadirman Telombanua. Oke, baik, sekarang nomor 3, filsafat pendidikan materialisme. Materialisme adalah apa? Filsafat yang meyakinkan bahwa sebuah kenyataan termasuk dari manusia itu sendiri bersifat material atau fisik, hal-hal yang dapat dikatakan benar dan materi. Contoh dari materialisme itu sendiri adalah seperti saya melihat adanya pohon kelapa, kemudian saya berpikir bahwa pohon tersebut bisa dijadikan sesuatu seperti kayu yang dapat dijadikan sebagai bahan membuat kursi, meja, dan lain-lain. Buahnya dapat dijadikan es kelapa dan lain-lain, dan juga daunnya yang dapat dijadikan sapu lidi. Paham materialisme ini meyakinkan alam gaib sebagai yang nyata mengatur kehidupan manusia, tetapi yang mengatur adalah material. Bagi materialisme, pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang memiliki fasilitas yang wah. Semakin bagus fasilitasnya, maka semakin bagus pendidikannya. Di sisi lain, berkualitasnya pendidikan dari seberapa mahal membayarnya. Semakin mahal biaya pendidikan, maka semakin bagus pendidikannya. Tren inilah yang selalu ada dalam otak orang-orang Eropa dan kebanyakan orang Indonesia mengikutinya. Pada era sekarang ini, materi menjadi penentu kehidupan manusia, termasuk juga secara sosial. Terkadang kita kritik pada materialisme, tetapi kebanyakan kita atau sekitar kita selalu melihat benda orang lain melalui standar materi yang dimiliki. Filsafat pendidikan materialisme berpendapat bahwa hakikat realisme adalah material, bukan rohani, spiritual atau supernatural. Adapun kelebihan dalam pendidikan materialisme adalah isi pendidikan mencakup pengetahuan yang dapat dipercaya dan di organisasi selalu berhubungan dengan sasaran perilaku. Kedua, semua pelajaran yang dihasilkan dengan kondisionalis, pelajaran berprogram dan kompetisi. Praktisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang terbukti dengan melihat akibat-akibat atau manfaat hasilnya secara praktis.
Kebenaran praktisme itu adalah kebenaran manfaat. Untuk mengetahui seberapa manfaat maka harus diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Bagi kalangan praktisme, semakin banyak manfaat atau kegunaannya maka akan semakin benar. Dengan demikian, bukan kebenaran objektif dari pengetahuan kepada individu-individu. Dasar dari praktisme adalah logika pengamatan, di mana apa yang ditampilkan pada manusia dalam dunia nyata adalah fakta individual, konkret dan terpisah satu sama lain. Ide manusia menjadi benar ketika memiliki fungsi pelayanan dan penggunaan. Orang yang selalu mencari manfaat atau memanfaatkan orang lain itu adalah orang yang praktisme, sedangkan dalam konteks pendidikan pertama, semua pelajaran dan kurikulum diarahkan pada penggunaan masing-masing individu. Semua yang dilakukan harus berguna bagi lembaga pendidikan dan dilanjutkan oleh sendiri. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskannya, yaitu filsafat pragmatisme. Filsafat pragmatisme ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan filsafat idealisme, realisme, dan materialisme. Seperti pada contoh berikut ini, yaitu mahasiswa selaku berkeinginan menjadi orang baik. Ini termasuk dari contoh idealisme. Makanya dia belajar dengan maksimal selama kuliah. Namun, pembelajaran berganti daring akibat corona. Ini contoh dari realisme. Semua akhirnya kuliah di rumah masing-masing dengan keterbatasan wifi, paketan, dan buku. Ini contoh dari materialisme. Maka perkuliahan daring yang paling bermanfaat untuknya adalah paketan internet atau wifi. Ini termasuk dari contoh pragmatisme. Dalam pelaksanaannya, pendidikan ini mengarahkan agar anak didik saat belajar di sekolah tidak berbeda ketika ia berada di luar sekolah atau di rumah. Oleh karena itu, kehidupan di sekolah selalu disadari sebagian dari pengalaman hidup, bukan dari persiapan untuk menjalani hidup. Filsafat pendidikan pragmatisme dipandang sebagai filsafat Amerika asli. Namun, sebenarnya berpangkal pada filsafat empirisme Inggris yang berpendapat bahwa manusia dapat mengetahui apa yang manusia alami. Di sini juga ada tokoh-tokoh pemikirannya, yaitu Charles Sandre Peirce pada tahun 1839 sampai tahun 1914 yang beranggapan bahwa pragmatisme merupakan penentuan apa akibatnya, kemudian dapat dipahami secara praktis atau tidak praktis. Dari situ kita akan mendapat pengertian tentang objek itu. Kemudian konsep kita tentang akibat itu, itulah keseluruhan konsep tersebut. Baik, kami kembalikan kepada teman kami Leli. Jadi, 4 paham filsafat pendidikan itu mengajak kita untuk berpikir kritis, untuk berpikir yang masuk akal, ataupun menemukan ide atau gagasan untuk mengembangkan atau menciptakan suatu ide atau gagasan tersebut, sehingga ide atau gagasan tersebut dapat menimbulkan atau disebut dengan menambah pengetahuan seseorang. Jadi dalam hal ini kita harus menggali ide ataupun dari masalah tersebut, sehingga dengan ide-ide atau gagasan yang ataupun akal-akal yang harus masuk akal itu, masalah tersebut dapat terselesaikan. Jadi sekian dari penjelasan kami kelompok 1. Jika ada kesalahan ataupun tutur kata kami yang tidak sesuai, kami mohon maaf. Sekian.